Saya mikir dalam hati, tarik gaya. Kalau saya tarik ke bawah begini bang, mati itu bang anak bang. Bakal cor gitu udaranya. Nah darah dia muncrat ke baju saya. Iya, habis muncrat ke baju saya, udah. Jadi anak sono melihat disangkain saya yang kena, padahal temannya, darah temannya kan dia. Welcome back to Aditya Project. Kembali lagi bersama sahabat Kim. Kali ini gue lagi kedatangan tamu yang namanya cukup harum juga di daerah Jakarta. Mana mas? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kali ini gue lagi bersama Mas Eli. Mas Eli. Coba kenalin Mas, nama asli siapa? Nama saya Elias Tavia. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Biasa dikenal saya Mas Eli. Mulai Mas Eli. Mas Eli. Mas Eli, saya pernah lihat di konten Ramet Ababil. Iya. Itu cukup tegang juga ceritanya Mas Eli ya. Iya. Mas Eli, saya mau tanya-tanya nih Mas, backgroundnya dulu kali ya. Backgroundnya Mas Eli ini pertama kali tawuran itu kenal tawuran ini pas di STM apa pas di SMP Mas? Pas di STM. Pas masuk STM baru mulai tawuran-tawuran ya? Mulai tawuran ya. Itu pertama kali tawuran gimana sih Mas? Bisa ceritain mungkin? Itu pertama kali saya tawuran itu diajak sama alumni bang. Diajak sama alumni. Diajak sama alumni untuk apa kayak ditatar kayak gitulah. Oh ditatar. Iya ditatar, suruh nyerang sekolah lain gitu. Oh. Saya pertama kali tawuran itu kelas 1. Kelas 1 Iya. STM ya? Iya. Itu saya belum ngerti apa-apa itu bang. Belum ngerti apa-apa. masih culun lah gitu. Masih ya. culun. Celana cut bray, baju dimasukin, Oh. pakai gesper. Tapi nggak pakai kacamata kan? Enggak. Nah, itu pertama kali tawuran. Pertama kali tawuran saya lagi pulang sekolah nih sama teman saya berdua tuh bang. Tahu-tahu dijegat sama sekolah lain, itu nama sekolahnya kalau nggak salah SMK. Oh. Nah saya di situ langsung naik Metro Mini. Metro Mini yang saya tumpangin emang buat pulang. Oke. Nah saya naik Metro Mini saking takutnya gitu bang. Berarti lu udah dipantekin dan dipantekin. Saya buru-buru langsung masuk aja gitu bang. Buru-buru langsung masuk. Nah mobilnya jalan, saya ngeliat tuh anak-anak pada tawuran gitu. Saya kakak kelas saya, abang-abangan udah pada tawuran, udah pada tipu-tipukan batu. Saya di mobil ngeliatin aja gitu bang. Oh, berarti pas ngeliat itu mereka udah pada gelar dan dia caranya gelar ya, lu ngeliatin ya? Ngeliatin dari dalam mobil itu, Metro Mini. Cuman lu belum berani siap untuk turun? Belum berani di situ karena kan baru masuk sekolah bang. Anak-anaknya baru ngikut mos gitulah. Iya, awal saya tawuran kayak gitu. Itu pas tahu kali ya? Pas terjun kan beloman? Belum. Nah, jadi kayak pas tahu tawuran itu pas ketika abang-abangan lu udah ribut lah ya, udah tos-tosan sama musuh lawan, terus lu masing-masing ngeliatin. Iya. Terus pertama kali lu turun ke jalur, itu apa sih yang ada dalam pikiran lu? Mas Eli, gue pengen tahu deh. Kenapa lu memutuskan untuk oke deh gue ikut gitu? Iya. Saya dulunya tuh berpikir pengen terkenal aja gitu bang. Oh, pengen punya nama. Iya, pengen punya nama. Padahal mah nggak ada gunanya kan. Nggak ada gunanya. Iya, hal-hal buruk kayak gitu nggak ada gunanya gitu bang. Cuma dulu karena berpikirnya belum dewasa gitu ya, masih ada rasa sombong. Wih, ini gue nih paling berani nih. Ini gue nih paling jagoan nih gitu kan. Pengen dikenal banyak orang gitu bang. Pengen banyak temen. Jadi ya, saya memutuskan untuk beranikan diri gitu bang. Oke. Padahal mas cuma soal doang sih. Oh, berarti modal nekat doang ya? Iya, modal nekat. Tapi lama-lama berani gitu. Iya. Terus kayak kan Mas Eli tahu nih ya resiko dari si tawuran ini gitu, apa yang kita ambil gitu kan, apa yang kita dapat gitu kan, apa yang kita lakukan. Pernah nggak sih Mas merasa berpikir dulu sebelum melakukan hal ini gitu? Maksudnya kayak gue tawuran nih, nanti gue bakal kena bacok gitu, nanti gue bakal cacat, kasara gitu ya kalau bisa bicara kayak gitu kan. Kasara kalau di jalanan atau di tawuran, kalau nggak lu ngebagi atau lu dibagi, benar nggak sih? Lu pernah nggak sih berpikir untuk hal tersebut itu? Kalau dulu nggak peduli bang, sama hal kayak gitu iya. Artinya sombong aja gitu bang. Sombong aja ya, pengennya tuh ngelukain orang gitu, pengen bacokin orang gitu, biar dapat nama, biar dikenal banyak orang gitu. Oke, kembali lagi Mas Eli, gue pengen tanya nih.
Berapa sih Mas Eli kalau gue boleh tahu selama lu ngejalanin tawuran ini berapa Kali. korban yang kena? Lu pernah ngenain korban dong pastinya dong. Nggak mungkin dong ya kan kalau lu tawuran nggak ngenain korban, ya kan? Bisa lu ceritain mungkin salah satu kronologisnya lu ngenain korban sampai kadang lu mungkin ada ngerasa menyesal ketika lu ngebagi orang gitu. Ada cerita tersendiri buat hidup lu mungkin? Nggak bisa dihitung bang. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Sampai saya tuh dijulukinnya di Doski itu tukang bacok orang. Iya, tukang jagal orang. Nggak bisa dihitung bang. Jadi yang saya lukain itu orang berapa? Nggak bisa dihitung. Tapi berapa pertama orang? kali lu inget? Pertama kali lu ngenain? Pertama kali inget. Ingat itu sekolah lawan lu lah ya? Iya, sekolah lawan saya. Itu lu bagi kenapa tuh Mas Aldi? Itu kena tangannya dinangkis bang. Oh, dia nangkis. Dia nangkis anak. Oke, lanjut Mas Aldi. Dia jatuh, terus saya bacok, dia nangis begini bang, terus kena tangannya begini. Itu pertama kali saya bacok. Tapi saya nggak ngerasa bersalah. Malahan saya senang di situ bang. Senang. Ada lagi yang parahnya lagi tuh saya parah tuh bacok di sini bang, kepala begini. Oh my god. Itu Sampai, di kepala? Sampai korbannya itu koma bang, seminggu nggak bangun-bangun. Itu dari SMK. Jadi dia ceritanya tuh gini bang. Dia dulu pas itu saya ingat hari Jumat tuh bang. Hari Jumat saya pengen pulang sekolah sama ya biasalah anak-anak saya, basis saya gitu, 04 pulang sekolah, masih sunternya. Nah saya dipantekin, dipantekin di nama jalannya itu Palazzo bang, di situ. Oh, situ. Iya, di Palazzo. Di situ ada jagoannya juga tuh namanya Sabar-Sabar. Oh, oke. Ada jagoannya juga. Saya dipantekin sepulang sekolah. Udah terjadilah keributan di situ bang. Bentrok lah nih ya. Bentrok. Iya bentrok. Terjadi bentrok. Sebelum bentrok nih, saya kan nggak bawa apa-apa tuh bang. Emang lagi di situ lagi nggak bawa apa-apa. Oh, benar-benar lagi kosong lah kasarnya ya. Lagi kosong. Nggak ada barang gitu ya. Oke. Nggak ada barang. Nah, saya jalan nih dari sekolah nih, jalan kaki, terus abis itu saya tanya, nih ada yang mantekin nih, lo orang pada bawa BR gak gitu bang? Oke. Aduh, Bang Eli nggak ada yang bawa nih gitu kan. Nah, oh yaudah. Yang penting siap ya kompak ya gitu. Itu waktu kelas berapa tuh bang? Kelas 3. Oh, itu pas mau lulus lo ya? Oke. Nggak mau lulus sih, masih jauh bang. Oh, masih baru jauh, naik kelas 3 itu. kelas 3, Baru naik kelas 3. Itu terparah saya ngebacokin orang terparah. Itu Sampai celuritnya tuh nancep di sini bang, kepalanya begini. Nancep guys. Sadis guys. Lanjut Mas Eli. Sampai ke kepalanya begini bang. Nah awalnya situ kan saya nggak bawa BR tuh. Ini lo pada nggak bawa barang nih? Nggak ada bang Eli gitu. Ya udah yang penting kompak ya. Itu musuh ada di depan tuh, udah ada di depan gitu kan. Udah jalan. Habis itu saya ada yang ngabarin nih dari sekolah nih, ngebut bang naik motor. Oke. Itu kelas 1 yang ngabarin nih ngebut. Mas. Nih mas, saya bawa BR mas. Ah serius lo? Iya, apaan? Celurit. Di mana? Di dalam jok motor gue nih. Tapi tolong ya mas, jangan sampai hilang soalnya punya bokap gitu. Oh, oke. Terus? Wah, dalam hati saya seneng nih bang, karena dikasih celurit BR gitu. Okay. Itu barang yang paling saya senengin di situ bang, di tawuran itu. Berarti ada barang yang untuk lu buat Iya, pede lah ya. buat pede ya. Lanjut Mas Eli. Barangnya itu celurit. Nah saya, oh yaudah deh sini deh, gue pakai dulu ya. Iya bang, tapi jangan sampai jatuh ya bang ya. Saya tanya gitu kan dia mas. Oh yaudah, gampang. Udah saya masukin dalam tas saya tuh, buka dulu celuritnya. Yaudah ya jalan. Udah nggak ada yang bawa BR lagi nih. Gue ada bang, tapi ini kata teman gue sekelas tuh. Okay. Dia yang membawa basis. Membawa basis. Iya. Basis kemayorannya namanya Erdo. Tapi anak panahnya cuma 1 katanya gitu. Okay. Jadi dia nggak berani ngelepas, nakut-nakutin doang bang. Iya. Oh yaudah dong, ambil dong, apa apa. Diambil dulu tuh dari kampungannya dia. Kebetulan kampungannya dia dekat sekolah saya. Dia ngambil dari kampungannya, udah terjadilah bentrok. Saya masih di belakang, Bang Radit. Masih di belakang. Terjadilah kebentrokan nih. Nah di situ ada yang megang samurai juga tuh anak sononya. Samurai gear gitu kan. Pokoknya benda-benda tawuran lah. Dari belakang saya langsung lari begini bang. Saya incer yang megang samurai itu. Lari, dia kaget bang. Ngeliat saya langsung kaget, nyerang begini kan. Lu langsung tubruk tuh ya? Langsung tubruk. Dia bacok sekali doang, saya tangkis. Korbannya langsung jatuh bang, begini miring. Jatuh miring, saya bacokin. Itu banyak banget bang bacokan bang. Pipi, tangan.
punggung. Nah dia karena badannya gede bang, mungkin segede Bang Radit kali. Oke, segede gua. Tapi rada tinggi malah. Rada tinggi, oke. Lanjut. Tinggian lagi. Dia berontak bang, karena badannya gede kuat gitu berontak. Mungkin kalau kecil, wah nggak tahu deh. Habis kali ya. Mungkin udah. Cuman karena dia gede berarti lewat. berarti gue bisa ngebadanin lah ya kasarnya. Iya bisa berontak. Habis berontak dia lari. Terakhir saya bacok nih. Kan banyak yang Newport gitu bang. Bacok mas. Saya lagi kesetan itu namanya lagi pulang sekolah. Lagi gelap lah ya. Gelap ya. Di situ ingat saya hari Jumat maghrib lagi bang. Kejadiannya maghrib karena kan sekolah saya pulangnya jam-jam segitu. Jam-jam setengah 6 Iya jam ya. setengah 6. Kejadiannya maghrib lah. Dia lari, saya bacok palanya cuma sampai gitu. Iya. Pas lu ngebacok gitu mencret nggak tuh darahnya? Belum. Karena kan ketutupan celurit masih nyangkut. Di palanya dia. Sampai saya tuh ngikut bang, ngikut lari, celuritnya masih nyangkut. Saya mikir dalam hati, tarik gaya. Kalau saya tarik ke bawah begini bang, mati itu bang anaknya. Bener pendarahan pasti. Aduh kejam nih. Ini bang seru nih seru. Iya. Lanjut Mas Eli. Gue sedikit tegang ya, dengan ceritanya juga tegang. Oke Mas Eli lanjut, buat relax dulu dikit. Lanjut Mas Eli. Iya, karena saya berpikir takut masuk penjara nih ya kan. Tarik gaya. Udah saya cabut aja begini. Itu kayak kelapa bang. Langsung cor gitu udaranya. Nah darah dia muncrat ke baju saya. Iya, habis muncrat ke baju saya, udah jadi anak sono ngeliat disangkain saya yang kena, padahal temennya, darah temannya muncrat dia. Nah saya merasa di situ, aduh, kok tangan gue nggak bisa gerak nih gitu bang, tangan gue kok nggak bisa gerak. Pas saya lihat itu pengen putus bang jari saya bang. Ini yang 3 jari ini nih pengen. Iya nanti kita zoom ya. Ini yang tadi lu bilang nangkis lah ya. Iya. Oke. Pengen putus nih bang, saya ngeliat kok dingin gitu, rasanya dingin kayak nggak bisa gerak. Pas saya astagfirullahaladzim gitu kan. Udah saya muter balik, saya kasih celuritnya ke teman saya lari ke sekolahan. Oke. Iya. Jadi memang pas lu ngerasain kena itu mikirnya nggak kena, gue pokoknya tetap menang dulu gitu ya? Karena nggak kerasa bang. Nggak kerasa. Kalau lagi nafsu kayak gitu nggak kerasa. Kenapa kayak gitu? Pas kejadiannya pas lu ngeliat darah di tangan lu baru tuh bener-bener. Baru bener rasanya gitu. Oke Mas Eli, kayak kan sekarang yang kita tahu ini tawuran itu kan mungkin marak banget lah ya. Mungkin pas terakhir kali gue lihat itu sampai masuk berita, sekarang banyak sosial media yang ngeliput. Jadi lebih jarang lah sekarang lah ya. Mungkin banyak yang bisa dikatakan kayak takut kena polisi nih, gampang nyari itu anak kan. Iya. Sekarang mungkin udah agak hening nih. Mas Eli, gue pengen tanya nih, namanya dunia tawuran pasti ada yang namanya ilmu hitam. Iya. Bener nggak sih? Bener. Tapi lu selama tawuran gitu pernah nggak sih nemuin yang namanya rival lu ini pakai ilmu kayak gitu? Pernah. Itu rival saya sendiri bang. Namanya. Tar lu. Gue mau nanya lu dulu nih. Apa? Mas Eli itu pakai nggak? Enggak. Benar. Saya murni bang. Wah keren. Baru pejantan tangguh pakai yang murni. Boleh ceritain Mas Eri, pas lu ngelawan rival lu yang pakai ilmu kayak gitu kan, mungkin lu ada anjir kebal nih gitu kan. Itu mungkin bisa lu ceritain Mas Eli. Jujur aja nih bang ya, bukan saya sombong apa gimana ya. Saya emang nggak pernah bang masang-masang kayak gitu bang, karena saya tahu itu perbuatan musyrik yang nggak bakalan diampuni sama Allah gitu. Oke. Nah tapi saya pernah ngerasain musuh saya pakai gituan. Oke. Jadi ketika saya bacok nih nggak mempan gitu bang. Ditangkis sama dia. Bahkan saya yang dibacok sama dia sampai kena nih 20 jahitan di sini kepala. Aduh. Jadi ceritanya kalau misalkan yang kebacok kepala ini nih, saya diaduin bang antara alumni sama alumni gitu. Nah saya kan di situ yang ngebawa SMP. Nah dia ini yang ngebawa teman sama-sama jagoan tuh bang. Sama-sama jagoan lah ya. Sama-sama punya nama di sekolahnya itu lah ya. Benar. Lanjut Mas Eli. Nah tapi diaduin sama alumni antara alumni sama alumni SMS-an tuh bang. Masih SMS ya zaman itu ya? Iya, SMS-an sama BBM. Oke. Mas Eli. Diaduin, ketemulah di jalur di layang dekat Kemayoran di situ. Oke. Ketemu, ribut lah di situ saya tuh bang, ribut. Nah, ketemulah dia tuh di depan. Sebenarnya saya tuh udah sama-sama kenal sama dia. Udah sama-sama kenal, sama-sama udah tahu lah namanya nih.
namanya dia nih gitu kan. Iya. Lanjut Mas Eli. Bahkan dulu saya pernah berteman gitu, nongkrong bareng. Oh, pernah satu tongkrongan Iya, bareng. satu tongkrongan bareng, cuma nggak terlalu dekat. Oke. Sekedar kenal aja. Cukup gitu. tahu kenal muka doang Iya, mungkin lah ya. muka sama nama. Mas Eli. Nah, habis ketemu dia, saya kaget nih, dek, dibetok gitu. Oh. Di Eli kata dia gitu. Ngapain lo nih kata dia? Dia di sini tok satu nih gitu. Satu nih. Nah dia 4 nih kata dia gitu. Nah dia belum ngeluarin bayar bang, baru saya gitu kan. Ketika saya deketin, anjing lo tuh kayak saya bacok nih, ditangis sama dia bang, gitu. Nah jadi balik lagi begini. Ngebal. Iya ngebal ya. Terus? Balik lagi begini, saya kaget kan. Wah bener nih, dia pakai dukun gitu kan. Nah saya katain tuh di situ tuh, dia mungkin kesel bang. Saya katain, Oh itu udah nggak bayar sebelumnya? iya belum megang Belum bayar okay. tapi ada di tas. Oke. Nah, belum keluarin. Culun lo tok mainin dukun gitu. Dia kesel bang, langsung ngeluarin BR. Saya lari. Gue bacok lu. Nah, saya muter balik, dikejar sama dia tuh bang. Dikejar saya dibacok 2 kali. Kepala saya sama sini saya nih. Gitu. Tapi alhamdulillah sini saya nggak kena karena dobelan. Baju sama ini, baju sekolah sama baju main. Tapi yang kena ada salah Yang kena tadi pala. Nah, pala. Di situ saya dilarikan ke Gatot Subroto. Nah, di situ ingat bang, saya bulan puasa di situ. Itu bulan puasa juga. Bulan puasa hari Jumat lagi, sama hari Jumat. Sama hari Jumat lagi. Kayaknya apesnya kali mungkin ya. Mungkin apes hari Jumat ya. Bener. Hari Jumat saya dilarikan ke Gatot Subroto di situ bang, rumah sakit Gatot Subroto. Nah di situ dijahit tuh kepala saya tuh. Di situ kan hampir pengen pingsan saya bang. Karena ada banyak darah yang Ya, keluar. udah banyak darah yang keluar kayak pendarahan kayak gitu. Saya ditolongin nah sama teman sendiri di situ namanya Ambon Diki, ditolongin. Nah, dari rumah sakit situ saya dirujuk, Bang. Nggak nerima. Dari situ dirujuk ke karantina, rumah sakit karantina. Oke. Nah, dirujuk baru di situ saya dilayanin. Di ruang IGD dijahit, dibius, terus katanya 20 jahitan saya dirawat gitu. 20 jahitan. 20 jahitan. Oke, lanjut Mas Eli. Pertanyaan berikutnya nih. Gue pengen nanya Mas. Terakhir kali lo ngejalanin tawuran dan terakhir kali lo sebelum lo hijrah. Gimana tuh Mas prosesnya Mas? Saya di situ udah lulus Bang. Udah lulus. Cuma mungkin belum begitu hijrah lah ya. Oke. Belum begitu. Masih proses lah proses, ya. Masih ya. juga tergesek-gesek kasarnya ya. Masih mikirin suka tawuran gitu, masih suka tawuran gitu. Masih terbesit dalam pikiran lah ya. Nah, saya di situ pernah tuh Bang ngajakin adik dan saya untuk nyerang sekolahan lain gitu. Nah, saya nyerang sekolah lain nih Bang, suruh adik dan saya. Di situ cuma sebelum saya nyerang sekolah lain, saya merintahkan hari ini tanggal ini nih, ayo serang, ada gue selalu tenang gitu kan. Tapi sebelum saya nyerang udah ketahuan guru duluan Bang. Oke. Karena ada cepunya. Oke. Ketahuan guru duluan, saya sampai di situ guru ketakutan karena mungkin nama saya gitu ya. Yeah. Ketakutan Bang, guru WA saya langsung di situ. Di situ udah zaman WA. Oke. Lanjut. WA saya, Assalamualaikum Yas, ini Bapak gitu kan. Oke. Waalaikumsalam, kenapa Pak? Udah lah Yas, nggak usah kayak gitu lagi, itu udah masa lalu gitu kan. Udah kamu sekarang fokus aja nyari kerja, berbuat kebaikan, kata guru saya gitu. Oh iya Pak, maafin saya ya Pak sebelumnya gitu kan. Ya Pak, saya janji kok udah nggak bakalan melakukan hal kayak gitu kan, hal kayak gitu lagi gitu kan. Ya soalnya nama kamu saya kayak ditakut-takutin gitu Pak Bang gitu. Soalnya nama kamu udah ini nih, saya laporin nih ke Polsek Kemayoran gitu kan. Oke. Sudah saya laporin, nama kamu udah di situ, terus alamat kamu saya Bapak udah kasih juga. Jadi kalau kamu berbuat apa-apa sama adik dan kamu atau kamu nyerang sekolah lain atas nama nanti kamu yang kena gitu kan. Kamu yang gampang dicari lah gitu lah ya. Kamu yang saya cari, kata Pak Guru saya gitu. Oh iya Pak, saya nggak jadi kok Pak berbuat hal kayak gitu. Maafin saya ya Pak ya kalau saya punya salah, kalau saya hilaf dalam hal tersebut gitu. Itu yang membuat tuh terakhir kali hijrah. Iya. Benar-benar membuat tuh berhenti dari tawuran. Iya.
makasih buat Pak Tony. Pak Tony kan benar ya? Iya, Pak benar. Tony yang sudah membuat Mas L untuk berpikir lebih panjang lagi ke depannya, untuk berpikir untuk berhenti dalam menghadapi tawuran-tawuran antara sekolah. Dan sekarang Mas L sudah menjadi orang yang lebih baik dan duduk di sebelah saya. Alhamdulillah. Mungkin lo ada pesan buat mungkin Pak, salah satu Pak Tony nonton gitu kan, kita nggak pernah tahu ya kan, namanya channel di YouTube. Benar. Semua orang bisa cari kan. Iya. Mungkin lo ada pengen pesan-pesan buat Pak Tony, guru lo yang mungkin respect sama lo ya kan. Oke, sebelumnya atas nama saya sendiri untuk SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, semua guru-guru dan rekan-rekan atau adik-adik saya sendiri yang masih sekolah di SMK Muhammadiyah atau dimanapun yang masih sekolah di SMK Muhammadiyah, saya mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah dalam perbuatan saya atau dalam sikap saya yang membuat hal-hal yang buruk. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup tegang cerita Mas Heli ini, cukup menegangkan, banyak yang sekali yang dialami, sampai namanya masuk sekolah orang pernah, dibagi pernah, ngebagi pernah. Luka bacok masih tetap ada ya Mas ya? Masih. Nggak akan pernah terhilang. Nih, ntar saya kasih lihat luka bacoknya Mas Heli. Oke, dari gua jangan pernah gini, semua orang itu punya masa dimana dia pernah jatuh di lubang yang mungkin kurang baik, dan semua orang itu pasti punya proses untuk membuat hidupnya lebih baik. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Eli buat anak-anak yang masih suka nonton tawuran, yang masih suka ngejalanin tawuran, apa sih pesan-pesannya gitu untuk mereka berpikir sebelum melakukan gitu? Jangan pernah menilai jika tidak memahami, gitu Bang. Jangan pernah menilai jika tidak memahami. Ada kalanya yang memiliki masa lalu yang buruk bisa jadi yang paling baik di masa depan. Wow, keren. Begitu kerasnya tawuran pelajar 20 jahitan. Sebelum kita lanjut ke video yang akan gue bahas lagi bersama Mas Eli, jangan lupa dong untuk bantu komen, subscribe untuk membuat konten ini semakin berkarya, semakin kembang ya kan. Support kalian ada motivasi buat kita semuanya. Lanjut Mas Eli, pas 20 jahitan tuh lu ngerasain yang namanya dirawat mungkin ya? Iya. Itu dirawat. Seminggu. Iya. Seminggu dirawat. Seminggu dirawat terus pulang menjalani perawatan. Sampai di situ saya masuk sekolah dengan kepala botak sebelah tuh karena sini kan kena. Oke. Kepala botak sebelah kayak anak pang gitu. Oke. Sininya perbanan saya masuk sekolah gitu kan. Nah di situ saya mulai ditakutin di sekolah Bang. Jadi ya mulai ada nama pegang lah ya. Siapa? Eli. Wah, gitu. Iya. Mas Eli, lanjut ya. Gue pengen tanya sama lu Mas Eli. Pengalaman lu yang paling mungkin buat lu paling parah dalam ngejalanin tawuran tuh di mana? Oh, kalau paling parah. Gue udah denger nih lu pernah masukin sekolahan orang nih. Iya. Pernah Bang. Pernah masukin sekolahan orang? Pernah. Itu yang saya alamin di sekolah saya yang paling terparah lah. Menurut saya paling parah. Sampai saya tuh diincar-incar sama ya alumni sekolah tersebut gitu Bang. Oke. Sampai diincarin, sampai pulang saya ditungguin, saya di situ buron Bang. Gitu. Awal kronologis itu seperti apa Mas Eli? Jadi ceritanya ini gini, saya di situ pengen berangkat sekolah tuh Bang. Oke. Saya lupa ya hari apa di situ pengen berangkat sekolah. Saya di BM kan zaman BBM dulu. Oh ya. Nah, di BM nih sama basis saya, cuma basis saya udah ada di base camp gitu Bang. Oke. Nah, bos di mana ya gitu kan di BM. Nih gue masih ada di rumah nih, kenapa? Sini dong base camp nih mau berangkat bareng kan lu katanya. Naik motor gitu kan. Aduh woi, kan namanya Kiwai itu. Oke. Aduh woi, jangan woi. Gue bawa BR soalnya nih, lu berangkat duluan aja nih gitu. Dia berangkat duluan akhirnya tuh naik motor Bang. Saya di situ naik angkutan. Nah, namanya Oh lu naik angkutan tuh bawa BR? bawa BR. Oke. Itu lu nggak takut keciduk Mas bawa BR gitu? Dulu ya. Angkutan? Karena dulu udah biasa Bang, jadi nggak mikirin gitu-gituan, nggak mikirin lah, bahaya. lepas lah ya Iya. gitu. Lanjut Mas Eli. Karena saya dulu juga ya mungkin jagoan doski gitu ya. Jadi Jagoan doski. Terus Mas Eli. ngelindungin adik-adikan Bang gitu. Oke. Jadi saya harus bawa BR gitu kan. Bawa BR setiap hari itu Bang, bawa BR. Setiap hari. Tapi kadang-kadang juga nggak bawa sih. Seperti rutinitas bawa BR setiap hari. Bukan buku tapi BR yang dibawa. Cintai BR-mu. Bukannya aku tiap hari ya. Lanjut Mas Eli. Iya, saya BR, saya naik
metro nih. Nah di situ yang di base camp belum jalan bang. Oh belum jalan. Nah, jadi mobil saya duluan jalan nih bang. Mobil saya duluan. Nah yang naik motor di belakang saya. Yang naik motornya anak-anak saya di belakang saya. Begitu saya nyampe sekolahan, saya dengar kabar dari belakang tuh rame-rame bang. Tahu teman-teman saya yang satu basis itu digotong-gotong, ada aden saya sendiri bang, bocah-bocah saya lah. Oh ada aden lu udah digotong-gotong lagi. Digotong-gotong. Totonya di situ disiram air keras. Disiram air keras. Disiram air keras. Itu kenapa tuh Mas Eli? Kena badannya, mukanya atau kenapa? Kena muka bang. Kena muka. Tapi di situ alhamdulillahnya masih alhamdulillah nih ya. Bukan air keras yang bahaya gitu bang, air keras bikinan. Jadi cuma gatal-gatal sama merah doang. Oke. Perih juga sih gitu, sakit juga. Di situ disiram air keras, disiramnya sebenarnya. Oh. Itu sempat jadi fitnah juga kayaknya. Fitnah. Antara sekolah jadi fitnah ya. Jadi fitnah, yang saya serang malah sekolahan tangga saya sendiri. Oke. Karena dia rivalitas saya. Karena kan yang nyiramnya itu di depan sekolah bang. Jadi yang disangkain. Oh iya, karena lu di arak di situ, jadi yang di situlah kena lah kasarnya. Iya. Soalnya itu langsung masuk ke sekolahan di gangnya itu. Oh. Nah, jadi teman saya mengira itu anak gitu, nggak tahu dia juga gotong-gotong. Ini mas ini mas, kenapa wai gitu? Ini disiram air keras nih sama gitu kan. Serius loh iya. Nah saya di situ langsung lari ke sekolahan kan. Saya ngadu bang ke di situlah adalah seseorang kan. Pak, ini anak-anakan gue diserang nih gitu. Sama mana ya gitu. Ya diserang-serang gitu. Okay. Nah, bawa biar gak gitu. Enggak pak, enggak pak, teman saya mau bayar gitu bang, sepik doang, enggak pak, gitu. Oh udah saya serang, udah saya perintah itu yang masuk sekolah, lo semua pada keluar lo anjing gitu kan, lo sampai mundur lo kenal lo ya di sekolah sama gue gitu. Nah saya serang tuh rame-rame bang, jadi Albes sama Albes. Oke. Banyak nggak tahu apa-apa, karena kan korban fitnah. Iya, lanjut. Nggak tahu apa-apa, dia jadi ada dua gang gitu, gang belakang sama gang depan, gitu. Nah saya masuk dari gang belakang. Gang belakang suruh baris tuh semua tuh ada dan saya bang, suruh ngoyok-ngoyok gerbangnya. Oh lu suruh tuh, suruh. Lo sampai mundur lo kenal lo sama gue. Gitu ngoyok. Jadi ada dan lu ancam juga, karena lu mungkin panas ngeliat ada dan lu kenal lah ya. Iya kena. Di situ saya, wah kalah lah gitu bang, kesetanan lah gitu kan, karena ada basis saya sendiri yang kena. Ngoyok-ngoyok dia keluar lo gitu kan. Dioyok-oyok tuh sekolahnya tuh sampai saya buka celurit nih saya masukin bang sekolahnya bang. Lu masukin sekolahnya? Saya masukin di situ sekolahnya, saya sambitin kacanya tuh. Teman-teman saya nyambitin kacanya sampai bocor. Kacanya ada yang bolong gitu ya. Terus kepalanya kena tuh bocor bang. Iya sampai bocor saya. Terus dia ngeliatnya dari atas begini nih, dari atas sekolahnya dia ngeliat begini. Anjing keluar turun. Pada turun semua tuh dari tangga bang. Pada turun sampai ada nih kayak penjaga sekolah tahu guru ya. Bawa kopi gitu bang, kopinya jatuh sampai panik ya. Oke. Kopinya jatuh panik gitu kan, dia kabur tuh gurunya tuh ke ruangannya. Tapi siswa-siswanya pada keluar, saya masukin lagi bang, pada masuk ke tangga lagi gitu. Oke. Saya kejar keluar loh. Saking saya pengen tawuran gitu ya, pengen ributin, saya tarik mundur bang keluar. Akhirnya dia keluar gerbang, saya ributin di situ bang, ribut lah di situ. Nah di situ disambit nih saya nih pakai batu besi nggak tahu lah, disambit kan saya nunduk begini dia jatuh bang. Oh dia habis nyambit jatuh nih? Jatuh kepleset saya bacok nih perutnya bang, kena bang cerot gitu kan. Sampai itu saya ngeliat tuh darah, nggak tahu darah atau apa ya, itu beleberan di sini bang, sampai dipegangin begini perutnya ya. Dia masuk lagi ke sekolah. Nah habis dibacok perut sampai celurit saya nih gagangnya copot bang. Saya ambil lagi nih, itu masih ada darahnya bang. Saya ambil, saya pasang lagi, saya muter balik. Di situ udah ada polisi bang. Di situ ada polisi depan belakang. Dipres sama polisi. Depan belakang. Depan belakang. Lanjut mas. Sampai warga juga ngikutan. Warga situ ngebantuin taman siswa. Oke. Ikut tawuran juga tuh. Sampai saya dipres nih. Dua polisi itu dua arah itu nembak bang. Dor, tembakan peringatan. Tembakan peringatan. Ya muter balik, tuh di situ langsung ada polisi bang. Saya pengen ditangkap gitu bang. Itu tangkap megang BR itu tangkap gitu bang.
megang celurit ditangkap pak gitu. Sampai saya pengen ditangkap, saya ngetek gitu bang, lewat sininya. Oh, lewat kolongan dia mungkin. Iya, ya? lewat kolong begini kan. Nggak kena saya. Pas begini saya muter balik, di situ total polisi udah ditahan tuh. Oke. Nah, sama nggak tahu dah. Udah ada bentengnya lah ya Iya, kasarnya. ditahan ya sama bapak-bapak gitu bang, ditahan. Habis ditahan gitu, udah saya masuk sekolahan. Habis masuk sekolahan, di situ langsung saya dicariin bang. Karena dilihat banyak orang gitu ya, dilihat banyak orang, muka saya dilihat sama Intel juga gitu kan. Nah, habis masuk sekolahan saya langsung dicari tuh bang sama Intel, sama di situ ada pengacara juga gitu bang, kayak wawancara reporter lah ya. Reporter iya, bawa kamera. Oke. Di situ kan masuk TV bang, kalau nggak salah masuk TV SCTV. Oh, itu masuk TV, tapi ceritanya kayaknya yang adik-adik lu kena air keras nih ya, masuk ke TV-nya gitu. Kayak yang itu doang. Tapi tawurannya nggak masuk. Nggak masuk, oke. Nah, masuk TV saya dicariin. Ngomong sama guru saya nih, Pak, tadi saya ngeliat nih, ada murid bapak yang bawa celurit, itu siswanya gitu kan, perutnya kena gitu. Bukan murid saya kali, itu salah murid orang lain kali gitu kan. Nah, langsung dialang-alangin tuh. Enggak bener Pak, saya tadi apal mukanya gitu. Saya di atas tuh Pak, Bang gitu, di atas masuk kelas. Udah habis selesai ulangan kan pulang nih. Itu banyak reporter Bang. Wawancara, iya banyak reporter, masuk berita kan. Saya mindik kabur. Sebenarnya reporter itu menungguin seorang Eli. Segitu kelamnya perjalanan Mas Eli. Mas Eli, gue mau tanya sekali lagi nih, banyak sih pertanyaan yang gue harus tanyain Mas Eli. Pernah nggak sih Mas Eli yang namanya lu ngerasa saat lu ngebagi orang nih nyesel gitu, ngelukain orang gitu? Kalau dulu nggak pernah Bang. Nggak pernah. Karena pemikirannya dulu kalau ngebacok orang enak lah ya. Tapi kan sekarang banyak yang harus lu pikirin lah ya. Mungkin itu terjadi di masa kelam. Iya. Dan pasti semua orang itu nggak akan pernah bertahan di zona yang aman. Mungkin waktu saat itu lu aman lah, nyaman di tempat tawuran, ya kan, nyari nama, nyari popularitas. Iya. Terus kayak sekarang mungkin lu merasa ada penyesalan ya Mas, ketika udah benar-benar selesai tawuran, penyesalan gitu ya? Kalau sekarang sih ada penyesalan. Bahkan saya pengen nemuin orang-orang yang saya pernah bacok gitu Bang. Pernah saya sakitin lah dulu di zaman tawuran gitu. Mungkin Mas ada salah satu penonton lu, salah satu yang pernah lu lukain, lu pengen ngomong sesuatu gitu? Iya. Seru kayaknya. Sebelumnya atas nama saya pribadi LSS Tavia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama masa lalu saya ketika saya ngebacok atau berbuat yang hal-hal buruk kepada teman-teman yang pernah saya sakitin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya punya salah atau saya khilaf gitu dalam masa lalu saya. Setiap orang itu pasti mempunyai masa lalu yang silam, tapi bagaimana semua kehidupan itu kita jadiin sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Dan kali ini makanya gue tertarik dengan ceritanya seorang Mas Eli ini. Jadi Mas Eli ini sekarang udah benar-benar namanya hijrah. Bukan hijrah sih ya, sebenarnya hijrah itu kan kalau dasarnya, kalau yang saya tahu nih Mas Eli nih, hijrah itu sebenarnya yang harus hijrah itu hati lu dulu. Iya. Ya kan? Dari sifat iri, dengki dan segala macam. Tapi ini Mas Eli itu memilih untuk pergi dari zona aman, untuk zona yang lebih baik. Iya. Ya kan? Terus sekarang Mas Eli juga udah punya kehidupan kerja ya Mas Eli sekarang ya. Semua punya masa lalu di mana tempatnya itu berlalu, dan sekarang harus mencari yang lebih baik lagi. Benar. Sekarang udah married Mas Eli? Belum, masih proses lah ya. Iya. Oke. Gua Raditya dan saya Mas Eli dari Doskiwan. Jangan kemana-mana, tetap stay di Aditya Project. See you the next video.